Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi ya di channel saya, di channel Ari Setiawan. Terima kasih sudah mengklik channel ini dan sudah subscribe channel ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa juga untuk memfollow Facebook saya ya, di bawah sini, dan Instagram saya. Di Facebook saya itu bukan Facebook ya, tapi Fanspeak teman-teman ya. Oke, video kali ini saya akan membahas kemarin saya posting di YouTube komunitas, bertanya kepada teman-teman mau dibuatkan konten apa nih. Jadi ada request ya dari teman-teman di kolom komentar. Jadi requestnya itu teman-teman minta dibuatkan konten kenapa sih setelah membeli indukan tiba-tiba mati. Menurut saya itu ada dua faktor ya. Yang pertama itu faktornya adalah dari indukannya, dan yang kedua mungkin dari dari medianya teman-teman ya. Dari medianya itu bisa air, media air, bisa kolamnya, bisa dan lain-lainnya teman-teman ya. Untuk yang pertama itu faktor lobster ini kan mungkin saja ketika teman-teman beli mungkin dalam keadaan sakit, tidak sehat, dan lain-lain ya, atau di perjalanan mereka sudah mulai stres, teman-teman langsung memasukkan ke kolam atau seperti apa ya, belum tahu cara treatmentnya, dan tiba-tiba mereka stres dan mati di kolam tersebut. Dan faktor yang kedua itu, ini yang paling sering adalah lobsternya itu hasil tangkapan alam ya, bukan budidaya lobster ya, tapi hasil dari tangkapan alam. Karena tangkapan alam ini adaptasinya itu, kegagalan adaptasi maksud saya itu 70 sampai 80% itu biasanya sering gagal ya, sampai 90% teman-teman ya gagalnya itu. Kadang bisa sampai mati semuanya gitu. Mungkin ada beberapa yang hidup tapi kebanyakan mati ya. Misalkan teman-teman beli 2 set atau 20 ekor misalkan, yang mati 15, tinggal sisanya 5 ekor ya. Karena disebabkan memang adaptasi dari tangkapan alam ini memang sangat susah sekali ya. Presentasi kegagalannya itu bisa mencapai 90% teman-teman ya. Jadi ada yang bilang lobster air tawar tangkapan alam itu bisa dibudidayakan. Ya bisa, tapi harus adaptasi dulu ya. Akan ada namanya itu seleksi alam dulu. Yang bertahan, yang kuat akan bertahan, dan yang lemah akan mati teman-teman ya. Karena adaptasinya tuh sangat rentan, kegagalannya itu sangat rentan sekali. Dan ada yang bilang wah itu menjelek-jelekan tangkapan alam. Saya nggak menjelekkan, memang seperti itu. Umpama misalkan memang tangkapan alam ini bisa dibudidayakan, untuk peternaknya itu jangan berbohong. Maksud saya itu tetap kasih tahu ini lobsternya bukan hasil budidaya, misalkan ambil dari sungai, ambil dari danau, dan lain-lain ya. Dikasih tahu saja teman-temannya kalau memang tangkapan alam itu bisa dibudidayakan. Ini terkadang ada beberapa oknum itu hasil tangkapan alam diakui hasil budidaya. Sebenarnya tangkapan alam itu nggak jadi masalah dijual, tapi harus jujur teman-teman ya. Nggak boleh dibilang tangkapan alam dikasih tahu budidaya. Dan untuk teman-teman yang yang mau beli, itu sangat direkomendasikan kalau bisa tuh datang ke kolamnya, dicek apakah ada proses budidaya. Di situ ada kolam pemijahan, kolam pengeraman, kolam bibit dan indukan itu kan ada. Kalau hasil tangkapan alam biasanya ada kolam tapi hanya untuk menampung saja. Terus yang kedua ya itu tadi faktornya adalah dari ini teman-teman, dari medianya. Yang pertama sekali itu pasti airnya itu ya. Airnya itu harus diperhatikan teman-teman ya. Kebanyakan lobster ini mati karena airnya itu nggak bagus.
Misalkan teman-teman menggunakan air PDAM. Air PDAM itu kan nggak langsung teman-teman bisa pakai ya. Teman-teman harus ini mengecek dulu apakah bau kaporitnya itu sangat tinggi. Misalkan air PDAM itu aroma kaporitnya itu terlalu tinggi, teman-teman harus mengendapkannya dulu kurang lebih itu selama 1 hari ya, minimal 1 hari. Kalau sudah 1 hari dicek lagi ya, dicium lagi aromanya pakai tangan. Kalau masih ada aromanya tetap diendapkan lagi sampai aromanya tuh hilang. Atau untuk mempercepat teman-teman bisa menggunakan filter ya, dan tumbuh-tumbuhan untuk menghilangkan aroma dari PDAM tadi, air PDAM nya itu ya teman-teman. Nah itu salah satu faktornya. Tapi kalau setahu saya, selama saya budidaya lobster air tawar ya teman-teman ya, saya sering menjual lobster itu ke pelanggan, dia menggunakan air PDAM. Masih aman-aman saja ya pakai PDAM, tapi dengan treatment yang benar, dengan cara yang benar ya. Jadi hasil budidaya itu bisa pakai air apa saja ya. Dan kalau boleh jujur ya teman-teman, saya nggak pernah mengecek pH dari air kolam saya, terus berapa sih pH nya tuh. Kalau menurut teori kan itu pH nya tuh kalau nggak salah 7-8 ya pH nya itu yang bagus, tapi saya nggak pernah mengecek ya. Patokan saya tuh kalau lobsternya itu ganti kulit, itu menandakan airnya tuh cocok dengan si lobsternya teman-teman. Atau misalkan airnya itu sudah keruh, sudah kelihatan tuh amoniaknya, ya kita ganti airnya saja. Itu saja sih. Terus faktor yang lain itu adalah kolam. Ini kolam harus diperhatikan. Untuk teman-teman yang baru membeli kolam terpal atau membuat kolam semen, itu nggak bisa langsung dipakai. Kalau untuk kolam terpal, saran saya itu dicuci dulu atau direndam, terus pakai kedai bong pisang itu bisa ya, digosok-gosokkan atau direndam pakai air dengan daun pisang di dalamnya. Kalau saya itu treatmentnya, saya pakai air, saya rendam, terus saya rendam pakai daun pisang ya. Jadi daun pisang itu ada di air itu. Kalau untuk kolam terpal itu ya. Kalau untuk kolam semen, saya harus rendam selama kurang lebih itu 1 bulan ya. Tapi nggak sampai 1 bulan itu kadang bisa dipakai. Kita lihat itu caranya dengan melihat apakah ada lumut. Kalau misalkan sudah ada lumut, itu sudah bisa dipakai. Dan satu lagi itu dengan cara melihat tanda-tanda kehidupan, seperti ada uget-uget ya, ada cacing di situ, ada serangga. Kalau sudah bisa hidup di kolam itu, berarti menandakan makhluk hidup sudah bisa kita masukkan ke kolam itu ya, sudah bisa hidup. Itu saja sih kalau menurut saya. Dan yang lain itu seperti media oksigennya ya, jangan lupa. Lobster air tawar ini sangat butuh sekali oksigen. Kadar oksigennya itu harus banyak teman-teman ya, karena si lobster ini nggak bisa berenang ke atas. Kalau oksigennya sedikit, amoniaknya tinggi, ya bakal mati si lobsternya itu teman-teman ya, nggak bakal hidup ya. Terus ada pertanyaan lagi ya kemarin di kolom komentar itu, cara penanganan lobster dengan perjalanan jauh ya. Jadi kayak misalkan ada pengiriman 1 hari atau 2 hari sampainya ke rumah kita, bagaimana sih cara penanganannya ya. Cara penanganannya itu seperti biasa teman-teman, jangan langsung dimasukkan ke kolamnya atau ke airnya. Teman-teman cukup masukkan ke dalam ember atau pakai mika ya. Kalau orang itu kan paket biasa pakai mika kue itu, terus diletakkan di atas air mengambang. Terus si lobsternya itu kita percikan pakai air kolam itu, dan biarkan si lobsternya itu turun dengan sendirinya ke air kolam ya. Jangan langsung teman-teman masukkan ke kolamnya tadi atau ke airnya tadi, bisa menyebabkan stres dan mati. Kayak apa ya, lobster itu kan kalau perjalanan jauh dia kayak pingsan atau bagaimana gitu ya. Ya seperti kita lah, kalau kita misalnya perjalanan jauh kan kita butuh meregangkan badan dulu ya. Nah saat kita sudah siap, baru mungkin kita mandi atau sudah
sudah fit lagi ya, sudah seger lagi. Sama seperti lobster, kalau sudah mereka kita bangunkan, kita percikan, biarkan mereka turun sendiri ya. Itu saja sih video dari saya, semoga bermanfaat ya. Apabila ada pertanyaannya teman-teman, jangan lupa ditulis ya di kolom komentar. Ada kritik dan sarannya juga, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, di subscribe, serta dipencet tombol loncengnya. Terima kasih teman-teman.